Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Septiani, NPM 23411175, kelas MNJ 23C, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tingkah laku konsumen utilitas. Dalam melakukan pembahasan terkait dengan nilai guna, maka ada dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu penyebab konsumen membeli lebih banyak suatu barang pada harga yang rendah dan sebaliknya. 2. Konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Analisa tersebut dinamakan dengan teori tingkah laku konsumen, di mana dalam membuat keputusan, konsumen mempertimbangkan beberapa atau banyak hal. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. 1. Pendekatan nilai guna utility kardinal, yaitu kenikmatan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. 2. Pendekatan nilai guna utility ordinal, yaitu kenikmatan konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Berdasarkan pada pemisahan ini, dan dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan konsumsinya ke atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar, artinya dalam pendekatan ini manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Hal ini menyebabkan konsumen harus memilih barang-barang yang bisa memaksimumkan kepuasannya, yang tingkat kepuasannya dapat dibedakan dan dilihat melalui bantuan kurva kepuasan sama, yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan kepuasan nilai guna yang sama. Sementara pendekatan nilai guna ordinal akan diterangkan sebagai berikut. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Nilai guna marginal adalah pertambahan kepuasan, pertambahan atau pengurangan sebagai atau akibat pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Hipotesis utama nilai guna. Hipotesis nilai guna atau yang lebih dikenal dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, yang menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Dengan adanya tambahan jumlah barang yang dikonsumsi tersebut, pada akhirnya nilai guna tingkat kepuasan akan semakin menurun atau negatif. Atau dengan kata lain, apabila konsumsi ke atas suatu barang ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total menjadi semakin sedikit. Dari penjelasan tersebut, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya pertambahan secara terus-menerus dalam mengonsumsi suatu barang, tidak secara terus-menerus memenuhi kepuasan yang dinikmati orang yang mengonsumsinya. Contoh lainnya, misalkan kita sedang berpuasa, kita merasakan haus yang berlebihan, sehingga pada saat berbuka puasa kita minum segelas air sirup yang segar. Tingkat kepuasan yang dirasakan masih berkurang, sehingga kita menambah kembali gelas kedua. Tingkat kepuasan yang dirasakan semakin bertambah. Akan tetapi karena masih merasa kurang, kita minum air sirup untuk gelas ketiga. Tingkat kepuasan benar-benar maksimum. Kemudian pada konsumsi sirup gelas keempat, tingkat kepuasan semakin menurun karena sudah tidak terlalu haus dan sudah kenyang. Karena air pada kasus ini menunjukkan adanya perubahan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen ketika adanya pertambahan jumlah air sirup yang dikonsumsi. Perubahan tersebut dinamakan dengan nilai guna marginal. Sedangkan nilai guna total adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang dirasakan dari minum sirup dari gelas pertama sampai gelas keempat. Pemaksimuman nilai guna. Pada dasarnya, setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Tingkat kepuasan maksimum itu akan dapat dicapai ketika nilai guna total mencapai tingkat maksimum, titik yang paling tinggi. Syarat pemaksimuman nilai guna. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan, berbagai jenis barang akan diberikan nilai guna marginal yang sama besarnya.
Secara aljabar, syarat pemaksimuman nilai guna dapat dirumuskan sebagai berikut. MU barang A per PA sama dengan MU barang B per PB sama dengan MU barang C per PC. Jadi, itu tadi pembahasan mengenai teori tingkah laku konsumen utilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.